Kalau kita lihat kan Coach Nova ini banyak menyerang mainnya dibanding sama Coach STY yang biasanya bertahan dan mengandalkan counter attack. Integritas Nova ya tetap bermain dengan skema yang dia mainkan. Betul. Gitu. Coach Nova ini punya gayanya sendiri juga secara nggak langsung, itu sangat terlihat juga. Yang sekarang dalam tanda kutip lagi masih banyak pemain titipan dari klub dari SSB. Halo teman Nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Hari ini bersama saya Nala Siserina, Mas Sabto Haryo dan juga James Purba. Apa kabar Mas Sabto? Baik, sehat. Baik dong ya. Baik. James. Sehat. Luar biasa. Ini pundit dan sportcaster paling sibuk. Amin. Ya. Amin guys, terima kasih. Hari ini kita pasti akan bahas pertandingan tadi malam ya, Indonesia melawan Australia di U16 yang sayang sekali harus kalah walaupun kita bermain dengan sangat baik. Nah, pertama-tama menurut Mas Sabto dan James, gimana permainan tadi malam antara Indonesia melawan Australia di U16? Iya, Sabto dulu. Kayaknya diksi sangat baik, udah pas ya. Emang mainnya luar biasa sih. Maksudnya kita dari menit ke-28, kita kehilangan satu pemain ketika Rehan mendapatkan kartu kuning kedua, sehingga dia harus keluar lapangan. Tapi sistem bermain kita nggak berubah. Kita tetap bisa nyerang, kita tetap bisa keluar dari tekanan dengan cukup nyaman di beberapa points of the game. Dan yang itu semangatnya kita ngelihat anak-anak ini U16 ketika udah kehilangan satu pemain, mungkin mentalnya akan terganggu, tapi ternyata enggak. Ternyata mereka tetap gaspol sampai pertandingan terakhir. Ya ketika kita sudah kebobolan banyak gol dan menit-menit terakhir, itu kan emang akhirnya fisik yang berbicara ya. Kita bermain dengan 10 orang, terus-terusan, intensitasnya tetap tinggi, ya akhirnya fisik itu yang termakan, sehingga kita beberapa positioningnya nggak pas ketika serangan balik, mereka dengan luasa bisa mencetak gol. Ya, cuman ya saya sangat respect ya dari sisi permainan. Ini tim nunjukin mentality yang sangat tangguh ya. Terutama 10 pemain ketinggalan tetap bisa nyamain. Ketinggalan besar nyetak gol satu lagi, itu suatu bukti bahwa ya kita nggak kendor. Kita tetap ngotot untuk bisa mendapatkan poin. Mencoba untuk bisa membalikan keadaan ya walaupun bisa dibilang sulit karena Australia juga tampil luar biasa juga. Ini tim juga ngotot, rapi, disiplin. Beberapa posturnya lebih besar dari kita, kecepatan si Tatu emang luar biasa sih. Bagus banget Australia mainnya. Ya sehingga ya apa bisa dikata ya kita harus kalah, tapi tetap kepala kita tegak. Tetap kepala tegak. Berbicara mentalitas juga menarik banget James ya, karena balik lagi ini U16, yang mana masih sangat muda tapi mentalitasnya bisa tampil seperti tadi malam. Gimana menurut James? Iya, yang pasti pertama-tama kita perlu syukuri ya dengan hasil yang didapatkan oleh tim nasional Indonesia U16. Kita jangan lupa juga apabila ketika di fase grup tim nasional Indonesia U16 yang diasuh oleh Nova Arianto yang kita sempat bahas ya, tampil begitu sangat impresif. Dan bahkan juga kalau kita bicara soal produktivitas, tim nasional Indonesia di fase grup juga menjadi salah satu tim yang sangat produktif, mampu untuk bisa mendapatkan 2 kali kemenangan 3-0 dan juga bisa untuk mengejutkan di saat mendapatkan kemenangan 6-1 pada saat itu. Secara pertahanan sebetulnya sudah bagus, terlihat sekali potensinya, apalagi juga kalau kita bicara di aspek penyerangan begitu. Dan di semifinal menghadapi Australia sebetulnya mengejutkan ya, karena kita bisa untuk menandingi, kita bisa untuk memperlihatkan yang namanya fighting spirit, dan tentu saja memang ini menjadi sebuah modal sebetulnya. Karena ketika kita bicara usia muda, sepertinya lebih pas itu kita jangan memberikan ekspektasi tinggi gitu loh. Tapi mereka sudah sesuai dengan ekspektasi sebetulnya apa yang ditunjukkan di atas lapangan. Dan tadi yang disampaikan oleh Om Sabto ya, apabila di menit pertama sampai dengan menit ke-28, di situ sangat menunjukkan sekali apabila dari integritas seorang Nova Arianto kepada para pemainnya ini juga sangat terlihat gitu loh. Shape-nya tidak berubah, kemudian juga cara bermainnya pun juga tidak berubah, tapi apa daya ketika bermain dengan 10 orang itu kan juga cukup menyulitkan pastinya, apalagi intensitasnya tinggi dan Australia pun juga fighting spirit-nya luar biasa. Ternyata AFF ini bagi Australia U16 juga merupakan salah satu major turnamen yang mereka coba untuk manfaatkan banget gitu loh, untuk regenerasi mereka juga secara nggak langsung. Dan yang paling penting juga ketika kemarin kita kalah 5-3 atas Australia adalah bagaimana caranya dari para pemain itu untuk ingin mencetak gol sih sebetulnya. Jadi fighting spirit itu yang sangat mahal dan semoga pemain-pemain ini bisa dijaga gitu loh prosesnya, karena mereka juga
menunjukkan potensi yang sangat-sangat apik. Mirza 4 gol di sana, jadi membuktikan juga apabila pemain Indonesia U16 ini secara potensi di setiap lini proper, Noella. Yang menarik yang tadi James sempat bahas juga tuh ya, di fase grup sebenarnya kita lumayan produktif dan sebenarnya sedikit lebih menjanjikan daripada Australia karena kita ada 12 gol, cuman 1 kebobolan dibandingkan Australia yang menang 2-0 dari Malaysia dan seri sama Thailand kan. Ya, tapi dia menang juga 12-0 kan. Betul. Itu nunjukin produktivitas mereka, nunjukin eagerness mereka untuk bisa mencetak gol. Ya kayak kemarin kita lihat mereka sudah unggul 3-2. Tetap menambah, pengen nambah lagi. Kelihatan gitu, game plan-nya cukup jelas, tahu how to exploit permainan kita ketika kita maju menyerang ya, karena memang tadi James bilang integritas Nova ya tetap bermain dengan skema yang dia mainkan. Betul. Gitu. Maksudnya kita terus mencoba untuk nyerang, ya bertahannya sedikit kacau ketika berapa kali kita mendapat serangan, tapi kita mencoba untuk terus melakukan serangan. Dan ini kan otomatis agak sedikit terbuka ya, beberapa lubang di lini belakang terbuka, dan itu bisa dieksploitasi oleh Australia. Dan akhirnya keunggulan 11 pemain itu menunjukkan ya Australia tahu gimana untuk bisa ngebongkar pertahanan kita seperti apa, pinpoint pass-nya cukup jelas, satu pemain ketika cuma dijaga 2 orang dia tahu posisinya di mana, nyundulnya udah enak banget ya, kayak gitu-gitunya tuh udah kelihatan ya mereka udah biasa bermain bersama. Dan harus kita ingat juga timnya Novarianto kan baru dibentuk. Iya, persiapannya sangat minim, tapi sudah bisa menunjukkan permainan dengan skema yang sangat-sangat patut diacungi jempol lah ya. Iya. Dan kemudian juga sebetulnya gue melihat apabila secara persiapan ini kan adalah problem klasik ya buat tim nasional Indonesia, baik usia muda, liganya, ya. Betul, nggak ada kompetisi usia yang proper, muda, ya. Usia senior juga gitu loh. Tadi Om Satu juga bilang apabila memang tidak ada liga yang proper gitu, dan seharusnya memang ini menjadi PR bersama, termasuk juga pastinya untuk federasi gitu, karena usia muda kan juga perlu rasanya mereka mendapatkan minute play, mendapatkan jam terbang, itu sangat penting sekali. Dan kalau kita bicara teknis juga di saat menghadapi Australia, problemnya klasik kok, pengambilan keputusan, lalu habis itu juga bagaimana ketika kita dalam tekanan, ketenangan pemain yang terlihat lebih lebih sering gerusa-gerusu gitu loh bahasa Inggrisnya ya. dan memang problem tersebut kan juga sebetulnya disampaikan oleh Coach Nova gitu loh, ketika dia menangani pemain-pemain U16. Coach Nova dengan begitu sangat tegas, bahkan juga sebetulnya kalau kita lihat video yang ada gitu di locker room, Coach Nova kan menunjukkan ketegasannya ya, pemain nggak boleh update sosial media. Itu udah menjadi salah satu langkah yang patut untuk diapresiasi gitu, karena mereka masih usia muda dan mereka harus benar-benar fokus gitu. Dan itu yang mungkin coba untuk dirubah, coba untuk dibenahi oleh Nova Arianto. Pada saat zamannya Nova Arianto, kita tahu sosial media kan masih belum hype saat ini gitu. Tapi memang Nova Arianto tahu di saat para pemain ini udah punya sosial media kan pasti bisa aja kehilangan fokus gitu, bisa aja mereka baca komentar dan sebagainya. Dan tapi yang sangat dijaga oleh Nova Arianto inilah yang tentu saja memang menjadi modal, bukan hanya untuk saat ini tapi semoga untuk kedepannya gitu. Termasuk juga bagaimana nantinya dari federasi bisa mempersiapkan lebih baik lagi liga-liga usia dini gitu, usia muda, karena itu sekali lagi sangat penting. EPA aja baru proper tahun ini kan sebetulnya, cuman kan masih belum dibentuk secara struktur liga gitu. Jadi harapannya ke depan bisa lebih bagus. Nggak lama ya mainnya kan, mereka cuma 2 bulan 3 bulan ya. Sementara yang dibutuhkan adalah konsistensi liga yang cukup panjang gitu. Jadi mereka dalam waktu yang cukup lama bisa bermain kompetitif dan akhirnya menghasilkan pemain-pemain yang sudah teruji di pertandingan resmi gitu, pertandingan penting. Itu mungkin yang bisa dibilang sebagai salah satu kekurangan kita dalam membentuk U16 ini gitu. Ya tapi paling nggak kita menunjukkan kita punya talent. Talent itu bisa ditemukan. Cuman bagaimana talent itu bisa tampil konsisten di dalam sebuah kejuaraan? Ya mereka butuh jam terbang, tadi James bilang kan. Jam terbangnya dari mana? Ya dari liga yang bisa dibilang sudah matang gitu ya. Sementara kita belum punya itu. Jadi dari skala U16-nya ya saya rasa ini yang menjadi PR besar dari federasi ya, untuk bisa membuatkan sebuah liga sehingga mereka bisa bermain, bisa mendapatkan jam terbang secara kompetitif sepanjang tahun gitu. Jadi mungkin harus disamakan gitu. Betul. Dengan seniornya bermain seperti ini, klubnya ya mereka juga kan, mereka punya liga
yang jalannya beriringan gitu. Jadi step up ke atasnya tuh nggak kagok gitu ketika mereka tampil sepanjang turnamen, sepanjang liga yang cukup panjang. Jadi sebenarnya Indian balik lagi ke sama yang Mas Sato James selalu bilang ya, Iya. grassroots. Iya, itu PR ya sebetulnya. Kalau Iya. kita bicara PR besar dari federasi itu adalah bagaimana federasi membentuk ekosistem yang proper. Karena kan memang yang menjadi pelakunya nanti adalah grassroots-nya. Grassroots adalah klub. Iya. Sekarang belum tentu loh semua klub di Liga 1 mereka punya akademi yang proper. Hanya tim-tim yang masih minjem ya? Iya, masih minjem SSB. Minjem dari gitu. SSB. Iya. betul. Ya karena pada saat itu gue sempat ngawal tim EPA U14, U16, U18 dan pada saat itu memang kebetulan cukup baik ya, mantan kantor memang bagus gitu loh, sangat concern dengan pembinaan akademi gitu. Tapi ketika di atas lapangan di saat gue lihat di kompetisi tersebut, tadi yang disampaikan Nam Satu betul. Jadi masih banyak yang ngasih jersey aja ke SSB untuk mewakili, untuk menjadi representatif dari klub itu. Itu kan sangat disayangkan sebetulnya. Dan pertanyaannya juga apakah memang semua klub di Liga 1 ataupun mungkin Liga 2 mereka punya finansial yang proper. Itu PR juga sebetulnya. Jadi memang ini PR bersama, sekali lagi pendekatan harus bisa berjalan dengan baik dan juga masif di setiap tahunnya. Begitu. Nah, James dan Mas Sabto, kalau kita bicara dari skema dan taktik dari pertandingan ya, kalau kita lihat kan Coach Nova ini banyak menyerang mainnya dibanding sama Coach STY yang biasanya bertahan dan mengandalkan counter attack. Nah, tanggapannya gimana kan? Karena di episode yang lalu nih kita baru bahas bahwa Coach Nova itu di bawah di bawah naungannya Coach STY, tapi beda nih. Sebetulnya tergantung lawan ya. Maksudnya kalau kita menghadapi lawan yang bisa dibilang secara kualitas di atas kertas kita bisa nandingi, itu kan juga potret dari STY juga. Ketika lawan tim yang kita bisa ngegas, ya kita ngegas dari awal gitu. Kita nggak perlu tanda kutip parkir bus lalu kita counter seperti itu yang biasa terjadi di laga-laga STY. Tapi itu kan melawan tim-tim besar, tim-tim yang kualitasnya di atas kita gitu kan. Kita nggak bisa meladeni mereka di lini tengah, kita nggak bisa meladeni mereka dalam ball possession. Ya makanya mereka lebih laid back di belakang, lalu kita mengincar counter karena kita punya kecepatan pemain-pemain yang bisa execute game plan yang diinginkan oleh STY dengan gaya counter attack gitu. Cuman kan kalau di kasusnya Nova, Coach Nova kan emang lihat kalau lawan Singapura, lawan Filipina, lawan Laos, ya kita kan nggak perlu bertahan gitu kan. Ya udah kita keluarin kemampuan kita dalam menyerang. Dan ternyata kita bisa build up dari bawah. Yang kemarin lawan Australia pun kelihatan kita build up-nya cukup rapi, siapa yang menjadi target main di depan, siapa yang tugasnya membuka ruang. Ketika kita bertahan, bagaimana kita keluar dari tekanan, siapa yang initiate sebuah serangan. Itu kan sudah di-plotting dengan cukup jelas gitu. Jadi memang kalau dibilang beda, ya tergantung lawan juga gitu. Kalau kita lihat kemarin Coach Nova lebih gayanya ofensif, ya memang karena lawan-lawannya di atas kertas, memang di bawah kita. Jadi kita yang ngambil inisiatif untuk melakukan serangan gitu. Cuman kalau lawannya di atas kertas di atas kita, ya otomatis pasti akan ada adaptasi, ada adjustment juga dari Coach Nova gimana kita untuk meladeni mereka. Frontal ya akan berbahaya, makanya kenapa STY juga tampilnya defensif, lalu kita melakukan serangan-serangan balik. Mungkin perbedaannya dalam lawannya siapa dulu nih. Kan kita tahu STY adaptif, dan Coach Nova pun seperti itu gitu. Adaptif juga lawannya seperti apa. Lawan Australia kemarin kita kan juga nggak fully frontal juga ketika kita sudah 10 pemain. Tapi gimana how smart kita bisa manfaatin. Kecepatan para pemain kita gimana manfaatinnya. Iya. Dan itu kan merupakan salah satu aspek mirroring ya sebetulnya. Ketika memang menyesuaikan lawan yang dihadapi gitu. Apalagi kalau kita bicara Novarianto, dia banyak belajar pastinya dari Coach Sintayong dengan gaya taktikal, game plan yang diterapkan oleh Coach Sintayong begitu. Dan memang apa yang coba untuk dikeluarkan oleh Novarianto di saat menangani pemain-pemain muda di Indonesia U16 pun juga secara adjustment pasti nggak banyak berbeda dengan apa yang didapatkan oleh Coach Sintayong. Tetapi juga Coach Nova ini punya gayanya sendiri juga secara nggak langsung, itu sangat terlihat juga. Novarianto sebelumnya adalah defender, dia tahu bagaimana menangani serangan-serangan yang masif, yang agresif gitu. Dan terlihat kok kemarin ketika di fase grup kita 2 kali clean sheet, itu juga merupakan salah satu pencapaian juga pastinya di saat formasi yang diterapkan oleh Novarianto tidak pernah berubah ya, menerapkan 4-2-3-1 kalau nggak salah 4-2-3-1, dan memang secara kedewasaan pemain-pemain bertahan kita juga sangat baik di usia yang masih sangat muda. Dan kalau kita bicara
kompetisi usia muda, tentunya memang ini merupakan momen buat pelatih memberikan license kepada pemainnya untuk bisa berkembang di saat menerapkan atau mengikuti game plan yang diberikan oleh pelatih gitu. Dan kemarin di saat menghadapi Australia, nyambung dengan tadi yang disampaikan oleh Absato, betul sekali bahwa yang berubah itu lebih ke taktikalnya aja, bukan formasinya. Begitu. Tapi andai aja kalau kita berandai-andai, kita masih 11 lawan 11, suasananya pasti akan berbeda. Situasinya pun juga pastinya akan berbeda kalau kita melihat papan skor. Gitu. Itu cuman permasalahan 10 lawan 11 dan intensitasnya tinggi, pemain pun juga capek. Ternyata memang lebih capek pemain kita dibandingkan dengan pemain Australia. Begitu. Kalau kita lihat dari lini depan juga sebenarnya cukup produktif juga Mas Sabto ya. Udah ada 15 gol sepanjang AFF. Berarti itu dianggap udah cukup baik atau masih bisa lebih lagi? Cukup dan nggak ada tokoh sentral yang mencetak gol banyak gitu ya. Kalau kita lihat Australia kan di Dulika tuh kan 6 gol sendiri gitu. Betul. Sementara yang lainnya tuh di 3 gol, 2 gol, 1 gol gitu. Sementara kita paling banyak 4 gol Mirza ya, mencetak 4 gol. Lalu Goli mencetak 3 gol, lalu striker yang nomor 10 Alberto 1 gol, ada 2 pemain yang mencetak 2 gol. Jadi cukup terbagi gitu pencetak golnya, tidak terpusat pada satu pemain yang menjadi andalan untuk menjadi pencetak gol tunggal gitu ya. Walaupun targetnya Alberto, tapi dia bisa ngebukain ruang buat pemain-pemain lain. Second line-nya jalan, bola dari lini kedua itu yang bisa menghasilkan gol. Itu kan how the game played kan seperti itu ya. Ketika kita mentok, tugas seorang strikernya kan bukan melulu menjadi orang yang dioper dan mencetak gol, tapi gimana dia bisa membuka ruang. Kayak Havertz gitu contohnya di Jerman. Dia tidak banyak mencetak gol gitu, bukan seorang goal getter, tapi dia bisa ngebukain ruang buat rekan-rekannya supaya bisa masuk dari second line mencetak gol. Dan itu yang cukup berjalan di skemanya Nova. Gol-gol lawan Singapura, lawan Filipina kan juga banyak yang datang late ya. Banyak di menit-menit terakhir kita udah mencoba segala macam untuk membongkar pertahanan, tapi baru lahir di akhir-akhir babak kedua. Itu kan suatu bukti bahwa intensitas itu tetap kita coba pertahankan sampai akhir. Nggak mati kreasinya tuh nggak mati ya. Kita tetap mencoba untuk create serangan walaupun banyak yang ditepis, banyak yang tendangannya melenceng, tapi pada akhirnya kita bisa mencetak gol juga dari banyak pemain yang berbeda. Jadi sudah jalan skemanya gitu, tidak terpaku pada satu orang untuk mencetak gol, tapi distribusi gol itu lahir dari banyak pemain. Ya, ada beberapa nama juga yang pastinya layak untuk dicatat ya, karena memang kemarin gue melihat potensinya itu, kalau misalkan gue bisa menggambarkan emas gitu loh, seperti banyak sekali di U16. Kalau bisa semuanya deh, ini emas semuanya begitu loh. Dan yang paling menjadi keuntungan bagi Coach Nova adalah dia punya pemain-pemain yang bisa berperan versatile. Itu mahal menurut gue gitu loh. Apalagi di usia muda. Pada satu posisi. Betul, apalagi di usia muda bisa bermain sebagai center back, tapi dia juga bisa ke left back atau pemain tengah, bisa jadi sayap. Jadi memang tidak terpaku dengan satu posisi dan pastinya itu menjadi mungkin efek nyaman juga untuk pelatih di saat adanya adjustment dadakan yang harus dilakukan, begitu. Dan yang paling terpenting di sisi lain adalah bagaimana para pemain U16 mereka juga bisa belajar kolektivitas. Jadi tidak tergantung dengan satu individu aja. Begitu. Jadi ini modal yang baik, sangat baik sebetulnya untuk tim nasional Indonesia U16. Pertanyaan terakhir untuk Mas Sabto dan James, dengan adanya pertandingan U16 ini, apakah grassroots dan pembinaan usia muda udah mulai seenggaknya berjalan di jalan yang tepat? Paling nggak untuk kolam timnasnya kan udah ada. Itu dulu yang penting ya. Karena kita mencari pemain timnas ini kan tidak gampang gitu. Kita harus ngadakan semacam audisi untuk bisa mencari pemain-pemain sampai akhirnya tercipta tim yang sebagus ini, sekomplit ini, seversatile ini tadi James katakan. Cuman kalau kita bicara ke depannya kan memang butuh ada lagi pool yang di bawahnya kan. Bagaimana ketika pemain-pemain ini masa usianya sudah lewat, siapa nih yang bisa dorong dari bawah nih pemain-pemain? Harus dari usia berapa sih Mas? Paling nggak dari 14. Dari 14. Tapi kalau untuk start ya jelas 8, 9, 10 itu udah harus start gitu. Tapi di 14 itu udah yang makin krusial karena udah bisa step up ke kelompok usia yang dipertandingkan gitu kan. Masuk ke 16-nya, 14-nya itu adalah usia di mana mulai kompetisi yang nanti dia akan memilih menjadi pemain pro atau menjadi apa nih. Di situ kan yang pentingnya adalah di usia-usia segitu, 14-16. Ketika lo memang tidak punya kemampuan untuk menjadi pemain timnas, ya lo jangan maksain gitu. Harus
ngecak ya dalam tanda kutip ya. Maksudnya emang kualitas kita tidak bisa menembus timnas ya. Sudah nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Cari alternatif lain untuk profesi gitu ya. Tapi kalau kita memang firm untuk bisa menjadi pemain ya di usia 14 itu memang sudah harus ajak gitu, dia akan main di situ. Makanya kompetisi yang tadi James beberkan itu, ya penting itu dari usia 14. Makanya EPA kan di start di usia 14 ya. Awalnya 16-18, tapi memang butuh yang lebih muda lagi untuk mengisi pool yang 16 tadi. Yang sekarang, dalam tanda kutip lagi, masih banyak pemain titipan dari klub, dari SSB. Kayak kita tahu ada 7 pemain dari Dewa United, tapi mereka sebetulnya dari pemain Asiana kan, pemain dari SSB. Tapi sekarang ditulisnya Dewa United karena mereka tanding untuk Dewa United di usia 16 gitu kan masih seperti itu. Tapi alangkah baiknya ketika semua klub memang sudah memiliki pemain sendiri yang tadinya akan tergabung dalam sebuah liga, yang itu yang sedang dimatangkan lah ya. Maksudnya EPA kalau cuma bicara 2 bulan 3 bulan memang belum cukup, butuh skema yang lebih panjang. Ya, kalau dari gue pribadi, 10 tahun terakhir prestasi tim nasional Indonesia itu hadirnya dari kelompok usia muda, mulai dari U16, U19, U23. Prestasinya bagus. Tapi kalau kita bicara apa yang saat ini tengah dirasakan oleh kita sebagai pengamat sepak bola Indonesia, pastinya memang saat ini yang tengah diperbaiki itu adalah tim nasional senior. Nggak apa-apa, itu nggak salah sama sekali. Karena memang mau bagaimanapun muaranya adalah tim nasional senior. Karena nantinya. Kelamaan nggak ada prestasi soalnya. Betul. Tapi jangan lupa, kalau kita bicara usia muda, berarti yang perlu harus dilakukan itu adalah investasi. Sama halnya seperti investasi orang tua kepada anak. Karena memang ini kan cukup panjang prosesnya. That's why tadi di awal gue katakan apabila pemain-pemain di U14, U16, mereka harus dikawal. Bahkan tadi Om Satu bilang, kalau saya memang secara komitmen udah nggak ingin jadi pemain bola, jangan dipaksakan. Jadi, itu rasanya penting juga kalau kita bicara yang namanya edukasi sejak dini, untuk mengenal potensi dari anak-anak ini sendiri. Karena kita pingin punya bakat yang memang sedari dini itu udah terlihat potensinya. Di Liga Indonesia, kita sangat jarang melihat pemain yang main di level klub, main di level profesional, usianya 16 tahun. Jarang sekali, karena persaingannya juga cukup ketat. Tapi di Spanyol, ada Lamine Yamal, 16 tahun. Itu kan udah ngacak-ngacak pemain senior. Iya, itu kan menunjukkan sekali ya, cukup jauh ternyata memang kita tertinggalnya, apalagi di Eropa aja. Tadi Om Satu bilang, Kai Havertz contohnya. Ya, Kai Havertz pun, dia juga dibentuknya kan nggak 5 tahun, 10 tahun. Dari dia masih umur 10 tahun bahkan. Gitu. Jadi memang bicara usia muda ini tricky. Karena memang unsur investasinya bukan hanya untuk bikin liganya aja. Tapi juga nantinya pasti akan berkembang di ranah-ranah karakter building untuk pemain. Bagaimana pemain juga bisa untuk lebih peka lagi, lebih ingin tahu lagi gimana caranya mengembangkan diri secara individu. Itu banyak banget aspek-aspeknya. Untuk saat ini sudah bagus. On the good track kalau kita bicara tracknya ya. Nah, semoga track ini nantinya nggak putus di tengah jalan. Tinggal progresivitas di pengembangan usia muda ini bisa terus berjalan, berlangsung, agar nantinya di tim nasional senior itu hadir nih pemain-pemain yang dari U16 naik tingkat ke U18, naik tingkat ke U23 dan ke tim nasional senior. Atau mungkin dari U18 sudah masuk ke tim nasional senior. Itu kan keuntungan buat tim nasional seperti itu. Saat ini udah ada regenerasinya yang bagus. Tinggal bagaimana nanti pemain-pemain ini bisa dapat yang namanya minute play. Itu penting juga gitu. Oke James, terima kasih banyak James Purba udah buat selesai insight-nya hari ini. Udah dong, terima kasih juga Mas Sabto. Enak kan? Apa? Enak kan? Enak. Terus lah. Yuk. Nah teman Nalar, gimana menurut kalian? Jangan lupa ya untuk tulis komentar kalian dan pendapat kalian di kolom komentar. Lalu juga jangan lupa like, share, dan subscribe channel Nalar TV. Saya Nola Serina, Mas Sabto Haryo, dan James Purba pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!